Apa kabar sahabat DM? Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Dasar ideologi. Istilah komunisme sering dicampur adukan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Sedangkan komunis internasional merupakan racikan. Ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin, sehingga dapat pula disebut Marxisme-Leninisme. Dalam komunisme, perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alih alat-alat produksi melalui peran partai komunis. Logika ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar. Apa itu proletar? Proletar yaitu istilah yang digunakan untuk mengidentifikasikan kelas sosial rendah. Anggota kelas tersebut disebut proletarian. Namun demikian, pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think tank. Secara ringkasnya, perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro. Apa itu Politbiro dan think tank? Politbiro adalah organisasi eksekutif untuk beberapa partai politik, terutama partai komunis, termasuk partai komunis di Indonesia dan kelompok Hamas. Sedangkan think tank dalam terjemahan bebasnya adalah wadah pemikir. Ini adalah suatu organisasi, lembaga, perusahaan, atau kelompok yang melakukan riset. Umumnya didanai oleh klien pemerintah atau komersialnya dalam bidang strategi sosial atau politik, teknologi, dan persenjataan. Istilah ini mulai dipergunakan sejak tahun 1950-an dan awalnya digunakan untuk merujuk pada organisasi yang memberikan nasihat dalam bidang militer. Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat mengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. Pada prinsipnya, semua dipresentasikan sebagai milik rakyat. Dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis. Oleh karena itu, sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis. Karenanya, dalam paham komunisme, tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme. Komunis internasional. Komunis internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu, komunisme diterapkan sebagai sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005, negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba, dan Laos. Komunis internasional sendiri adalah teori yang disebutkan oleh Karl Marx. Perkembangan komunisme pasca Uni Soviet. Banyak orang yang mengira komunisme mati setelah revolusi 1989 yang berakhir pada bubarnya Uni Soviet 2 tahun kemudian, yang diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun demikian, setelah runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia,
terdapat beberapa negara yang masih dipimpin oleh pemerintah Marxis-Leninis dengan partai tunggal. Di antaranya adalah Kuba, Laos, Vietnam, dan Republik Rakyat Tiongkok. Korea Utara menyebut ideologinya sebagai Juche, yang mereka anggap sebagai perkembangan dari Marxisme-Leninisme. Meskipun demikian, Tiongkok, Laos, Vietnam, dan Kuba telah mengubah sistem ekonominya menjadi lebih terbuka. Sedangkan di India, komunis memimpin pemerintahan di 3 negara bagian. Sementara di Nepal, partai komunis menjadi mayoritas di parlemen. Partai-partai komunis dan Marxis-Leninis lainnya juga mendapat kursi dalam parlemen di berbagai negara, walaupun tidak memimpin pemerintahan. Di antaranya Jepang, Rusia, Venezuela, dan Israel. Maoisme atau pemikiran Mao Zedong. Ideologi komunisme di Tiongkok berbeda dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus, di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme. Komunisme Indonesia. Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920-an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara Indonesia, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya, ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam, yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi peran yang luar biasa. Di Indonesia, perubahan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Tidak berakhir di sana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar ekstapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka. Itu dia sekilas tentang komunisme dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah pengetahuan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar mendapatkan video terbaru lainnya dari Daftar Menarik.